selamat datang, selamat siang. Silakan masuk Ibu Murni. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Bu, terima kasih. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Ibu. Iya. Jadi silakan duduk dulu Bu. Ya, terima kasih. Ya beginilah kondisi ruangan saya ya Bu ya. Baik. Jadi beberapa waktu lalu kan kita pernah berdiskusi tentang satu hal, dan tujuannya di sini adalah kita akan menguatkan kembali pokok permasalahan tersebut. Nah, jadi kira-kira di sini apa yang saya bisa bantu terhadap Ibu Murni pada hari ini untuk hal Begini Ibu, saya ingin meningkatkan kondisi saya dalam membuat modul ajar. Jadi bagaimana cara saya untuk meningkatkannya Bu? Baik, tentang modul ajar kemarin ya kita juga sudah bahas sedikit modul ajar. Nah, itu bagus sekali ya Ibu Murni, karena kita memang kalau untuk mengajar perlu rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu sendiri terkait dengan modul ajar kita. Baik. Nah, itu yang menjadi masalah Murni ya tentang membuat modul ajar. Nah, tujuan Ibu Murni untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat modul ajar itu apa? Saya ingin merancang modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak merasa nyaman atau gini. Ya, berarti modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kira-kira Ibu Murni punya tantangan tidak dalam membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, murid kita? Kira-kira ada tantangan tidak Ibu? Tantangannya ada Ibu. Saya masih kesulitan dalam menurunkan atau secara kronologis Ibu. Baik. Dalam merancang pembelajaran. Saya masih itu kesulitannya ya. Nah, itu kesulitannya merancang kegiatan pembelajaran. Bagaimana maksud saya? Kebutuhan atau apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai Saya itu membutuhkan bimbingan Ibu. Saya sangat membutuhkan bimbingan atau referensi untuk mencapai tujuan yang saya akan buat untuk dalam modul ajar. Baik. Nah, tentang modul ajar. Sekarang saya tidak bermaksud mengajari ya Ibu ya, tapi kita akan membahas belajar bersama-sama bagaimana cara menyusun modul ajar itu sendiri. Mungkin yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwa modul ajar itu kan punya 3 bagian ya. Maksudnya dalam modul ajar itu yang terutama adalah rencana pembelajarannya ya, rencana kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya dalam rencana kegiatan pembelajaran ini yang terpenting itu adalah kegiatan pembelajarannya, terus asesmen, tujuan pembelajaran, sama metodenya. Nah, 4 hal itu yang penting dalam kita menyusun modul ajar atau rencana kita dalam mengajar. Nah, dalam keempat hal itu kita tidak perlulah ya Bu ya untuk melakukan hal yang rumit atau format yang kompleks seperti itu. Yang penting kita paham apa rencana kita, apa langkah-langkahnya. Nah, itu yang terpenting. Karena kalau kita buat terlalu sulit atau kompleks pun kalau kita tidak paham kan juga tidak bisa kita laksanakan. Nah, itu yang saya katakan yang pertama, yaitu yang paling penting itu kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajarnya itu yang Ibu harus rancang sesuai dengan kondisi murid.
sesuaikan saja dengan sekolah kita. Jadi kalaupun menggunakan media, gunakan sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, tentunya kalau secara kronologis dalam modul ajar itu ada yang namanya informasi umum, nama, pelajaran, sekolah. Nah, itu pasti kita tahu lah ya Bu ya. Nah, kemudian barulah masuk ke kegiatan. Nah, habis kegiatan nanti barulah ke penilaian. Saya rasa itu yang penting dalam membuat rancangan pembelajaran atau sekarang ini modul ajar. Masalah materi-materinya itu bisa kita sampaikan nanti, bisa kita tambahkan nanti. Proses atau rancangan kita sudah berjalan. Berarti Bu, selama ini yang saya pikir itu mereka tidak memahami materi apa yang saya sampaikan, atau materi pembelajaran yang saya sampaikan. Iya Ibu, jadi itu karena memang terkadang kita membuat modul ajarnya itu memang tidak sesuai ya Ibu ya, kadang kita tidak memperhatikan kebutuhan murid. Jadi kadang mereka ketika kita mengajar itu agak kurang dapat menangkap maksud dan tujuan pembelajaran kita. Jadi kalau seperti itu, Ibu memang harus punya rancangan yang sesuai. Ibu harus gunakan metode pembelajaran yang sesuai seperti itu. Dan untuk membuat modul ajarnya sendiri memang harus gunakan memang harus gunakan taktik atau strategi itu agar mereka bisa menerapkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Seperti itu Ibu Murni. Iya Ibu, saya nanti akan mencoba melakukannya di dalam buat modul ajar. Baik, nah selain itu saya juga perlu menambahkan bahwa untuk membuat modul ajar itu kita memang harus kayak apa adanya saja dengan kondisi sekolah kita. Jadi ketika misalkan di sekolah saya itu tidak ada listrik ya, misalkan tidak ada listrik, kita gunakan alat dan media seadanya. Bisa gunakan lingkungan sekitar, bisa gunakan barang-barang di sekitar yang memang bisa dimanfaatkan seperti barang bekas dan lain-lain untuk dalam kegiatan membuat rancangan pembelajaran. Ya Ibu, terima kasih karena saya sudah memiliki gambaran. Saya rasa ini sudah cukup membantu untuk saya membuat modul ajar yang lebih baik lagi untuk kedepannya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Murni. Jadi saya rasa cukup sampai sekian apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita sharing bersama-sama hari ini. Semoga kedepannya bisa membuat Ibu Murni lebih mantap lagi ya dalam membuat modul ajar dan rancangan kegiatan pembelajarannya. Baik, terima kasih Bu Murni atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan coaching yang telah Bu Herlina dan Ibu Purni lakukan, di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat saya tentang pembicaraan tersebut, yaitu terkait dengan tujuan yang disampaikan oleh coach kepada coachnya, yaitu oleh Bu Herlina kepada murid Murni. Di sini tujuan yang di pembicaraannya yang disampaikan yaitu sudah jelas, dan kemudian juga telah tujuannya dengan memberikan pertanyaan. Tujuan yang disampaikan sudah lengkap dan sudah mendapatkan tanggapannya juga sudah bagus ya. Kemudian identifikasi masalahnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya kepada coach, yaitu merupakan pertanyaan umpan balik
bagaimana cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Sesuai ya. Dalam rencana aksinya yaitu sudah memberikan apresiasi dan pertanyaan pemantik tentang apa yang akan dilakukan dan memberikan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan dalam permasalahan tadi membuat modul ajar ya. Bagaimana cara membuatnya, kayaknya itu sudah lengkap lah menurut saya ya. Terima kasih. Terus apa ya? Saya rasa sih dari coaching ini menurut saya sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.